Pola baru di kampus putih. Afia selalu percaya bahwa hidup adalah selembar kain yang menunggu untuk dibentuk. Baginya, tekstur sutra dan garis presisi sebuah pola busana jauh lebih memikat daripada hafalan yang kaku. Ia bermimpi berdiri di belakang meja potong yang besar, mengubah sketsa coretan tangannya menjadi gaun-gaun indah yang bercerita. Baginya, tata busana bukan sekadar hobi. Itu adalah napas dan masa depan yang sudah ia gambar dengan detail dalam imajinasinya. Namun, mimpi yang ia tenun dengan hati itu harus terhenti saat ia berbicara dengan ibunya, Rahmi. Afia, seni itu tidak pasti. Ibu ingin kamu menempuh jalan yang lebih tenang, menjadi pendidik yang membimbing akhlak, kata Rahmi, sambil menggenggam tangan putrinya. Rahmi meletakkan sebuah formulir pendaftaran pendidikan agama Islam, PAI, di atas meja. Afia hanya bisa menunduk merasa gunting kenyataan baru saja memotong harapan yang telah ia susun rapi. Dengan langkah yang terasa seberat beban di pundaknya, Afia akhirnya berjalan melewati gerbang UIN Sunan Kalijaga. Langit Yogyakarta tampak redup, seolah ikut merasakan kebingungannya. Ia merasa seperti sehelai benang merah yang tersesat di tengah hamparan kain putih yang seragam. PAI terasa seperti dunia yang asing, jauh dari pola-pola busana yang biasanya ia rancang. Bagaimana aku bisa menjahit masa depanku di sini? Bisiknya lirih pada angin. Minggu-minggu pertama adalah perjuangan batin. Di tengah diskusi tentang sejarah dan teori pendidikan, pikiran Afia justru sering melayang pada teknik menjahit drapery yang rumit. Di bangku belakang, seorang teman sekelas bernama Zaki sering memperhatikannya. Zaki menyadari bahwa buku catatan Afia tidak dipenuhi oleh poin-poin kuliah, melainkan sketsa-sketsa busana yang detail namun tampak sedih. Suatu siang di koridor kampus, Zaki memperkenalkan Afia kepada Laras. Laras adalah sosok yang penuh semangat dengan gaya bicara yang meledak-ledak. Aku dulu juga ingin masuk desain interior loh. Tapi lihat aku sekarang, malah asyik merancang kurikulum. Laras tertawa lebar, mencoba mencairkan suasana. Kehadiran Zaki dan Laras mulai memberikan rasa hangat di tengah kebekuan hati Afia selama ini. Laras mengajak Afia ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas bersama. Di sana, Laras menunjukkan sebuah buku tentang seni dalam menyampaikan pesan. Afia mengajar itu seperti mendesain pakaian. Kita harus menyesuaikan bahan dengan karakter siswanya agar mereka merasa nyaman dan tampil percaya diri, jelas Laras dengan antusias. Afia terpaku, ia mulai melihat bahwa benang seninya ternyata bisa dijalin ke dalam dunia pendidikan. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, Afia membawakan sebuah shawl kecil yang ia jahit sendiri dengan motif batik modern untuk Zaki. Zaki menerima shawl itu dengan mata berbinar. Ini luar biasa Afia, kamu punya bakat visual yang kuat. Mengapa tidak kau gunakan elemen desain ini untuk presentasi metode mengajar kita besok? Saran Zaki. Afia tersenyum, menyadari bahwa ia tidak perlu membuang jati dirinya sebagai desainer. Hari ujian praktek mengajar tiba. Afia berdiri di depan kelas dengan penuh percaya diri. Alih-alih hanya berbicara, ia menggunakan potongan kain dan sketsa untuk menjelaskan filosofi akhlak, mengibaratkannya sebagai jahitan yang memperkuat struktur kehidupan manusia. Seluruh kelas terpesona, termasuk dosen pengujinya. Afia menyadari bahwa ia telah menemukan gaya mengajarnya sendiri. Sebuah perpaduan antara seni dan iman. Sore itu, Afia pulang dan menemukan Rahmi sedang duduk di teras rumah. Afia menceritakan pengalamannya di kampus dan bagaimana ia menemukan jalan tengah bagi mimpinya. Ibu, aku akan tetap menjadi pendidik, tapi dengan caraku sendiri, ucap Afia mantap. Rahmi memeluk Afia dengan erat, matanya berkaca-kaca karena bangga melihat putrinya tidak lagi merasa tersesat. Kini, Afia mengerti bahwa hidup bukan tentang memilih satu warna saja, melainkan tentang bagaimana memadukan berbagai warna menjadi satu harmoni. Di koridor kampus putih yang dulu terasa asing, kini ia melangkah dengan penuh semangat, mengenakan kerudung hasil desainnya sendiri. Ia telah menemukan pola masa depannya, menjadi guru yang kreatif, yang mengajarkan bahwa setiap manusia adalah mahakarya yang harus dijahit dengan penuh cinta dan kesabaran.